Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari perencanaan program kami, yaitu program Mekar yang berjudul Restorasi dan Pemanfaatan Kawasan Pesisir Pantai Desa Olele, Kecamatan Kabilabone, Gorontalo. Untuk anggota kami terdiri dari Abdullah Takaya, Reza Saputra Abbas, Karsum Korompot, Khairun Nisair Ismail, Pinky Fitria R. Makmur, dan Polan Arsyad. Sebelum kami memaparkan perencanaan restorasi kami akan memperlihatkan terlebih dahulu gambaran dari Pantai Olele itu sendiri, terutama untuk kondisi terumbu karangnya. Silakan disaksikan. Nah, setelah menyaksikan video dari Pantai Olele, maka selanjutnya kami akan mempresentasikan rencana restorasi kami, yaitu yang pertama akan dibawakan oleh Muhammad Reza Saputra Abbas untuk fase 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan fase 1, yaitu persiapan dan perencanaan. Pada poin pertama, identifikasi masalah dan tujuan. Untuk identifikasi masalahnya itu ada 3, yaitu adanya aktivitas snorkeling dan diving, kemudian adanya pembuangan sampah di pesisir Pantai Olele, dan yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat setempat. Untuk tujuannya yaitu mengembalikan keadaan terumbu karang yang telah rusak dikarenakan berbagai aktivitas masyarakat setempat dan juga pengunjung-pengunjung yang mengunjungi wisata Pantai Olele. Kemudian yang kedua itu membersihkan area pesisir Pantai Olele dari sampah. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya wilayah pesisir ini. Kemudian poin 2, mitra kunci. Pusat kajian itu akan dilakukan di kantor Desa Olele, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Untuk tim mekarnya itu ada ketua tim Abdul Wahid Pakaya, kemudian ada ahli ekonomi Hairunisa Eri Ismail, kemudian ahli tata guna lahan Mohreza Saputra Abbas, dan ahli sosial ada Vinky Fitria Makmur dan Polan Arsyad. Untuk tim penilai yaitu ada Badan Konservasi Sumber Daya Alam, kemudian organisasi afiliasi Islam di Gorontalo, kemudian Kepala Desa, Karang Taruna, dan masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Ya, ada keluaran dan cakupan. Keluaran yaitu terbentuknya kawasan pesisir yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan atau sustainable dalam mendukung perekonomian masyarakat setempat. Yang kedua yaitu cakupan geografis. Kawasan pesisir pantai Desa Olele yang akan dimanfaatkan berada di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang terdapat di sekitarnya. Pantai Olele berada di ketinggian 1-3 meter di VL dengan posisi 0 derajat 24,51 sampai 0 derajat 24,23 lintang utara dan 123 derajat 08,59 sampai 123 derajat 09,11. Memiliki luas kawasan sekitar 24,910. Secara administrasi, Desa Olele berbatasan dengan Suwawa bagian utara, bagian timur Tolotio, bagian selatan Teluk Tomini, serta bagian barat Desa Oluhuta. Selanjutnya yang keempat yaitu stratifikasi kawasan kajian. Di sini ada peta dari stratifikasi kawasan pesisir pantai Desa Olele. Bisa dilihat. Baik, selanjutnya di sini ada tabel hasil stratifikasi kawasan pesisir pantai Desa Olele. Yang pertama, laut memiliki pasang surut dengan klasifikasi tipe pasang surut ganda atau semi diurnal, yaitu mempunyai periode 2 kali pasang dan 2 kali surut. Rata-rata tenggang pasang dan surut sekitar 1-2 meter. Kecepatan arus maksimum permukaan pada musim barat 10 cm per detik. Memiliki kondisi terumbu karang masih cukup baik dan bervariasi, terutama jenis-jenis karang bercabang serta memiliki ikan karang. Yang kedua yaitu pesisir. Memiliki keanekaragaman ikan yang cukup tinggi, memiliki tekstur pasir berkerikil, serta berbatuan berupa karang yang telah mati. Yang ketiga yaitu pemukiman. Memiliki dusun dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 212 kepala keluarga. Jumlah penduduk kurang lebih 768 jiwa. Desa Olele memiliki 3 dusun. Dusun pertama yaitu Indato dengan jumlah penduduk 324 orang. Dusun 2 yaitu Olele berpenduduk 384 orang. Serta dusun 3 yaitu Hungayokiki berpenduduk 196 orang. Penduduk 100% beragama Islam. Dan pada tahun 2003, Desa Olele resmi menjadi desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa, yaitu biasa disebut ayahanda. Selanjutnya hutan. Memiliki hutan dengan tingkat vegetasi berupa semai, pancang, dan pohon yang masih cukup banyak di sepanjang jalan menuju pemukiman warga. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
Yang kelima yakni identifikasi opsi rentang potensial. Berikut ini adalah tabel opsi potensial kawasan pesisir pantai Desa Olele. Yang pertama yakni terumbu karang. Potensinya yang pertama objek wisata bawah laut. Deskripsinya memperlihatkan keindahan alam bawah laut pantai Olele. Potensi yang kedua yakni diving dan snorkeling. Deskripsinya memberikan pengalaman renang bersama ikan di kawasan terumbu karang. Yang kedua yakni tepi pantai. Potensinya tempat istirahat para wisatawan atau cottage. Deskripsinya menjadi tempat bagi para wisatawan yang berkunjung. Yang ketiga yakni pemukiman warga. Potensi yang pertama yakni tempat penjualan. Deskripsinya menjadi tempat penjual makanan, minuman, dan lain-lain bagi para wisatawan yang berkunjung. Potensi yang kedua yakni mendirikan warung kopi atau warkop. Deskripsinya sebagai tempat nongkrong bagi wisatawan. Yang keenam yakni identifikasi kriteria kajian. Yang pertama, kajian tentang ketersediaan sumber daya kawasan pesisir yang akan direstorasi. Yang kedua, kajian tentang kelayakan dan potensi sumber daya di kawasan pesisir. Yang ketiga, yakni kajian tentang pemanfaatan kawasan pesisir bagi masyarakat setempat. Yang ketujuh yakni merencanakan kerja. Yang pertama itu, terumbu karang digunakan sebagai objek wisata bawah laut oleh masyarakat setempat untuk para wisatawan. Terdapat aktivitas diving dan snorkeling di daerah sekitar terumbu karang tanpa merusak. Yang kedua itu, membuat sebuah tempat beristirahat atau berkumpul di tepi pantai untuk para wisatawan yang datang agar dapat menikmati pemandangan laut Olele yang indah. Yang ketiga itu, menjadikan rumah warga sebagai tempat menjual makanan, minuman, dan lain-lain bagi wisatawan yang berkunjung. Yang keempat itu, membangun warung kopi atau warkop di sekitar pemukiman warga, kemudian melakukan seminar awal dalam rangka mempresentasikan hasil perencanaan restorasi kawasan pesisir pantai Olele. Lanjut ke fase 2 yaitu pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yaitu terdiri dari dua bagian, yaitu data penduduk dan data kelayakan objek wisata pantai Olele. Berdasarkan data potensi desa, luas desa Olele yaitu sekitar kurang lebih 2.540 hektar dengan jumlah penduduk 1.023 jiwa atau 298 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 530 jiwa dan perempuan sebanyak 493 jiwa. Kemudian data kelayakan objek wisata pantai Olele terdiri dari 5 level yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Level pertama bermakna poor atau miskin, kemudian level kedua bermakna moderate, kemudian level 1 dan 2 dikategorikan rendah, yang berarti potensi yang berada pada kondisi ini tidak dimungkinkan untuk dikembangkan. Selanjutnya level 3 bermakna moderat, yang berarti berpotensi seadanya, tetapi masih bisa dikembangkan dengan perlakuan-perlakuan tertentu. Kemudian yang ke level 4 itu bermakna moderat atau good atau mendekati baik. Kemudian level 5 yang bermakna good atau baik. Level 4 dan 5 dikategorikan tinggi, yang berarti potensi memungkinkan untuk dikembangkan. Kelayakan pengembangan ekowisata dianalisis menggunakan scoring dengan variabel pengamatan antara lain potensi sumber daya alam, budaya lokal, sosial ekonomi, infrastruktur kawasan, dan kelembagaan. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan survei langsung, setelah diberi bobot terhadap variabel-variabel tersebut, kategori penilaian potensi ekowisata maka diperoleh hasil pembuatan tingkat kelayakan kawasan pesisir Olele memperoleh skor 3,2, artinya berada pada level moderat. Yang menyatakan bahwa suatu kawasan menjadi potensial dikembangkan sebagai objek wisata alam bila memiliki komponen-komponen potensial untuk dijaga dan dikembangkan. Selanjutnya yang kedua yaitu pemetaan geospasial kesempatan restorasi.
Di sini ada gambar yang kami ambil dari Google Earth yang menjadi acuan kami dalam menentukan pemetaan geospasial dan kesempatan restorasi. Selanjutnya untuk valuasi ekonomi biaya manfaat restorasi dalam pengembangan kawasan ekowisata di Desa Olele, tentunya pemahaman lokal terhadap ekowisata dan keterlibatan masyarakat lokal terhadap program-program pengembangan sebagai kawasan ekowisata tentunya sangat penting. Namun sebagian masyarakat Desa Olele masih belum mengerti pentingnya ekowisata tersebut. Di sini ada diagram keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan seni dan budaya dan responden yang memiliki keterampilan tangan. Yang pertama, infrastruktur kawasan, layanan dan akomodasi terbaik bagi pengunjung harus disertai dengan upaya dalam minimasi dampak negatif. Akses menuju kawasan ini bisa melalui transportasi darat dan laut, dan dari pusat kota membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit melalui jalan darat. Kemudian kondisi jalan menuju ke pintu gerbang masuk Desa Olele dalam keadaan baik, namun jalan akses ke perkampungan Desa Olele dalam kondisi sedang dan rusak. Sebagian merupakan jalan aspal yang berlubang, sebagian lagi tanah. Fasilitas untuk potensi pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata masih dalam kategori sedang. Fasilitas wisatawan yang banyak dijumpai di kawasan pesisir Olele pada umumnya berupa perahu katamaran. Perahu katamaran ini dilengkapi dengan kaca di bawah air sehingga wisatawan bisa melihat keindahan karang dan ikan dari atas perahu. Fasilitas lainnya yang perlu dibenahi yaitu tempat sampah yang menjadi salah satu masalah yang ada di pesisir Olele. Selain itu fasilitas listrik, komunikasi, ketersediaan air bersih cukup baik. Demikian halnya dengan tempat makan, kios-kios yang dijumpai di desa ini. Rumah-rumah masyarakat sering digunakan sebagai homestay bagi wisatawan yang ingin tinggal lebih lama. Kemudian kelembagaan, deskripsi aspek kelembagaan dilakukan pada dua subaspek, yaitu regulasi dan organisasi. Organisasi adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi dalam kawasan dan berkaitan erat dengan pengembangan ekowisata. Regulasi adalah semua aturan yang diberlakukan dalam kawasan yang berhubungan erat dengan ekowisata. Aturan tersebut bisa berbentuk aturan tertulis atau aturan tidak tertulis, seperti hukum adat dan kesempatan bersama. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis tutupan karang yang berada di pesisir pantai Olele. Berdasarkan hasil pengamatan di 3 stasiun pada kedalaman 5 meter dan 10 meter, bisa kita lihat pada tabel 1. Di sini ada presentasi tutupan karang di kawasan pantai Olele. Namun saya akan menjelaskan sedikit dari 3 stasiun ini. Pada stasiun pertama dengan kedalaman 5 meter, ia masuk dalam kategori baik dengan presentasi tutupan karang sebesar 63,75%. Dan pada kedalaman 10 meter, ia masuk dalam kategori baik sekali karena dengan presentasi sebesar 76,88%. Nah, stasiun 1 ini merupakan salah satu spot diving yang berada pada pesisir Desa Olele. Kemudian, pada stasiun yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan pada kedalaman 5 meter, masuk dalam kategori sedang dengan tutupan karang sebesar 63,13%. Sedangkan pada kedalaman 10 meter masuk dalam kategori baik dengan tutupan karang sebesar 50,63%. Yang terakhir pada stasiun yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan pada kedalaman 5 meter, ia masuk dalam kategori sedang dengan tutupan karang sebesar 35,63%. Sedangkan pada kedalaman 10 meter, ia masuk dalam kategori sedang dengan tutupan karang sebesar 43,13%. Jadi pada stasiun ketiga ini masuk dalam kategori sedang karena presentasi tutupan karangnya di bawah 50%. Kemudian kita masuk di keberhasilan faktor, di mana
faktor keberhasilan kunci ini terbagi menjadi 3, ada motivasi, kemungkinan, dan implementasi. Nah, di sini pada motivasi, kondisi yang memungkinkan, ada manfaat, pengetahuan, dan persyaratan legal. Nah, faktor keberhasilan kunci yang pertama, upaya meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam di kawasan pesisir secara lestari. Adapun pengetahuan, upaya pelestarian kawasan pesisir dilakukan secara terbuka atau publik. Dan pada persyaratan legal, upaya pemerintah dalam mengadakan aturan perundang-undangan terkait konservasi sumber daya alam. Kemudian pada tema kemungkinan di sini kondisi yang memungkinkan, ada kondisi ekologi, kondisi pasar, kondisi kebijakan, dan kondisi sosial. Nah, pada kondisi ekologi, faktor keberhasilan kunci ditandai dengan kondisi tanah, air, iklim masih alami dan sesuai untuk direstorasi. Pada kondisi pasar, tingginya harga jual dan minat masyarakat dalam berdagang. Kemudian ada kondisi kebijakan. Faktor kunci keberhasilannya terdapat tanda larangan di kawasan pesisir pantai Olele. Dan kondisi sosial, masyarakat lokal dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan migrasi. Kemudian tema yang terakhir ada implementasi, di mana di sini ada kondisi yang memungkinkan, rencana teknisnya. Rancangan restorasi memiliki dasar teknis dan ketahanan terhadap sumber daya alam yang tersedia dalam berbagai kawasan. Kemudian kita masuk di analisis keuangan pendanaan restorasi, di mana ada 3 biaya, ada biaya peluang, biaya transisi, dan biaya implementasi. Nah, pada biaya peluang sini ada pendanaan peningkatan ekonomi, pendanaan peningkatan, dan pembangunan lainnya. Pada biaya transisi ada 2, pembelian lahan yang telah disalahgunakan oleh masyarakat, dan pembangunan infrastruktur pembatas kawasan. Dan yang terakhir ada biaya implementasi, di mana ada biaya perawatan. Fase selanjutnya yang terakhir yaitu fase 3, hasil dan rekomendasi. Tahap yang pertama yaitu validasi hasil. Pada tahap ini merupakan proses validasi hasil dari para tim penilai yang terdiri dari anggota Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, kemudian anggota organisasi afiliasi Selam di Gorontalo, kepala desa, Karang Taruna, dan masyarakat lokal yang berada di Desa Olele, di mana dalam tahap ini para penilai menilai semua apa yang telah kami presentasikan, mulai dari tahap 1 yaitu tahap persiapan dan perencanaan, serta fase 2 yaitu hasil dari pengumpulan data dan analisis data. Setelah para penilai memvalidasi dan menyetujuinya, selanjutnya penilai akan merekomendasi hasil yang telah kami paparkan tersebut. Kemudian ada tahap 2 yaitu umpan balik dari pemerintah lokal, di mana pada tahap ini dibutuhkan umpan balik dari pemerintah lokal yang ada di Desa Olele. Pemerintah lokal ini merupakan pemerintah yang ada di Desa Olele, yaitu seperti kepala desa dan jajarannya. Definisi umpan balik dari pemerintah lokal yaitu pemerintah lokal harus mendukung dalam menjalankan program restorasi dan pemanfaatan kawasan pesisir pantai Desa Olele guna keberhasilan dan keefektifannya program ini. Bantuan dan kebijakan dari pemerintah lokal Desa Olele sangat dibutuhkan dalam menjalankan program ini. Pemerintah lokal harus mensosialisasikan kepada para wisatawan yang berkunjung tentang pentingnya melakukan program ini untuk kelestarian ekosistem terumbu karang yang ada di Pantai Olele. Dalam hal ini dilakukan dengan membatasi wilayah-wilayah bawah laut seperti wilayah-wilayah bawah laut yang terdapat terumbu karang.
baik itu yang sudah rusak maupun yang belum, dengan melakukan pengembalian. Kalau terumbu karang yang sudah rusak itu dilakukan dengan proses pengembalian dalam keadaan semula dan memberikan batasan agar tidak menyentuh langsung dengan terumbu karang tersebut saat melakukan snorkeling dan diving. Kemudian di sini ada opsi pendanaan, di mana opsi pendanaan ini ada 3 rekomendasi kegiatan yang akan dilakukan, yaitu ada sosialisasi, pelatihan, dan perawatan. Di mana untuk sosialisasi ini yang dilakukan di sini yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal Desa Olele dan para wisatawan yang berkunjung terkait perencanaan dan pelaksanaan restorasi dan pemanfaatan kawasan pesisir pantai Desa Olele. Kemudian untuk pelatihan yang dilakukan yaitu memberikan pelatihan mengenai peningkatan pemahaman dan kreativitas masyarakat Desa Olele dalam pemanfaatan kawasan pesisir pantai Olele yang lebih menjaga keberadaan dari terumbu karang tersebut. Kemudian untuk perawatan di sini yang dilakukan yaitu melakukan perawatan terumbu karang dengan membatasi secara langsung wilayah-wilayah bawah laut pantai Olele yang terdapat terumbu karang yang sudah rusak maupun yang belum. Kemudian yang terakhir yaitu pada tahap rekomendasi untuk implementasi program perencanaan restorasi dan pemanfaatan kawasan pesisir pantai Desa Olele. Apabila sudah direkomendasi tadi oleh para tim penilai, maka tahap terakhir yaitu implementasi dari program ini, di mana para tim mekar turun langsung dan mengajak pemerintah lokal dan masyarakat lokal dalam melaksanakan program ini serta mengajak para tim penilai dalam membantu pemantauan aktivitas dalam menjalankan proses restorasi. Baik, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.